Halo guys, selamat siang dari Tokyo dengan aku Mima. Di vlog kali ini aku mau review perfume dari Givenchy. Mudah-mudahan nyebutnya bener ya, karena aku nggak bisa bahasa Prancis. Givenchy L'Interdit Intense. Aku tuh nggak pernah pakai Givenchy ya, dan aku tuh nggak terlalu suka L'Interdit sebenarnya. Cuman L'Interdit Intense ini tuh beda banget, beda dengan L'Interdit yang biasa. Menurut aku sih L'Interdit yang biasa, yang eau de parfum itu nggak terlalu menarik buat aku, sampai aku tuh nggak pengen beli sih waktu nyobain. Jadi aku cobain beli dua apa beli satu aja gitu, beli yang Antans ini. Ternyata tuh waktu aku bandingin yang Antans ini tuh jauh lebih enak wanginya dibandingin L'Interdit yang biasa, yang eau de parfum. Aku tahu L'Interdit Intense ini tuh oke dari review-review yang bertebaran di YouTube, review dari YouTuber luar. Banyak banget yang nge-review L'Interdit Intense ini dan mereka pada bilang tuh wanginya enak banget, oke banget, dan cocok untuk musim gugur ini. Kita review aja yuk si L'Interdit Intense ini. Botolnya tuh ya hitam dan kita nggak bisa lihat dalamnya, jusnya itu kita nggak bisa lihat dari sini. Terus tutupnya itu nggak tutup magnet sih, agak susah ya buka tutupnya. Dan gelasnya itu tuh tebel banget dan aku suka banget sama botolnya. Ini botolnya tuh kayak botol parfum Nice kayak gitu, udah cocok deh ini buat jadi perfume Nice. Dan wanginya tuh bener-bener wangi mewah yang mirip Nice perfume gitu. Di Jepang harganya ini kalau dirupiahkan 2,1, 2,2 kurang lebih gitu ya, untuk 80 ml. Buat aku sih 80 ml itu ya harganya tuh sama kayak perfume Nice ya. Malah perfume Nice yang 100 ml itu biasanya itu harganya ya 2,2, 2,1 gitu. Wanginya, apa sih wanginya? Wanginya ini tuh wah banget, karena banyak banget notes di dalamnya, dan semua notesnya, hampir semua notesnya itu aku bisa detect. Dan unik menurut aku buat desainer perfume. L'Interdit ini tuh unik banget. Yang aku detect pertama kali semprot adalah tuh white floral, dan aku detect tuberose, ada tuberose-nya. Dan tuberose-nya itu bukan tuberose yang mature, bukan tuberose yang dated gitu. Gini guys, tuberose itu tuh menurut aku wangi yang susah banget buat dijadiin parfum. Buat dijadiin parfum yang bisa menjangkau yang muda dan yang tua. Biasanya zaman dulu tuh parfum-parfum yang punya note tuberose biasanya tuh wanginya tuh dated yang kayak emak-emak menjelang, maaf, udah oma-oma gitu loh. Kenapa aku bilang gitu? Karena mamaku tuh dulu pakainya itu Dior yang ke Poison, yang wanginya tuberose banget. Enak sih di dia, tapi aku sampai sekarang meskipun aku 40 plus, aku nggak mau make yang Dior yang Poison yang benar-benar tuberose itu. Dan banyak banget parfum yang di luaran sana tuberose-nya menurut aku tuh mature, yang terlalu mature. Tapi tuberose di jusnya L'Interdit ini tuh tuberose yang modern, bahkan buat wanita-wanita yang masih 29, 28 gitu masih oke pakai si L'Interdit ini. Tuberose-nya itu tuh yang tuberose yang sedikit manis, dan bukan tuberose yang bener-bener wangi bunga yang gardenia kayak gitu. Dan setelah itu aku nyium patchouli. Nah, patchoulinya ini cukup kenceng. Jadi buat kalian-kalian, terutama yang cewek-cewek ya, yang gak terlalu suka patchouli, si L'Interdit Intense ini tuh bukan buat blind buy. Kenapa? Karena di kulitku, dan ketika aku sniff patchoulinya itu cukup kencang, prominent, yang dominan gitu patchoulinya. Ada vetivernya juga. Selain itu tuh nih wanginya tuh agak aromatik dan juga yang earthy gitu, earthy yang kayak sedikit earthy, nggak terlalu sih. Jadi kayak mengingatkan kita tuh kayak tanah basah yang rada humid gitu, tapi hanya sedikit aja gitu loh. Kayak ya
seliweran gitu aja. Base note-nya patchouli, vetiver, dan vanilla. Nah, vanilanya ini nggak terlalu dominan, jadi vanilanya itu faint, yang vanilla yang ya apa ya, yang kadang kita bisa detect, kadang-kadang enggak gitu loh. Menurut aku tuh kalau cuacanya yang dingin banget, kalau udah malam banget tuh aku pakai ini, biasanya vanilanya itu keluar. Tapi kalau misalnya aku semprot siang-siang gitu, vanilanya nggak keluar. Kenapa semprotnya siang? Ya karena ini kan musimnya dingin ya, meskipun musim gugur gitu, tapi sekarang itu udah 15 derajat, dan kalau dingin itu tuh sampai 9 derajat, 7 derajat. Beberapa hari yang lalu tuh sempat kena di 7 derajat gitu, dan bener-bener dingin banget. Dan kalau dipakai di Indonesia untuk cuaca yang humid gitu, aku nggak saranin buat pakai ini buat daytime. Kenapa? Karena mungkin terlalu terlalu jereng gitu loh. Siachnya monstrous, siachnya oke banget. Aku kalau pakai ini cukup semprot 3 kali, 1, 2, dan di sini. Kenapa? Karena tuh kita semprot 3 kali aja gitu ya, yang udah sampai 2 meteran gitu tuh udah bisa nyium wanginya si Linterdit ini. Dan projectionnya project banget, sampai beberapa jam itu dia masih project. Dan kalau udah 4 jam gitu nggak terlalu project jauh sih, tapi masih project untuk 1 meter. Menurut aku tuh buat designer perfume oke banget. Longevity-nya top banget. Longevity-nya itu kalau aku semprot dari jam 10 pagi gitu ya, terus sampai jam 7 malam gitu tuh aku masih bisa nyium wanginya si Linterdit ini. Meskipun setelah 8 jam ke atas itu projectionnya menjadi intimate, jadi kayak amfleng gitu. Kalau untuk longevity-nya itu menurut aku tuh juga oke. Tadi aku udah sebut ya sebenarnya itu longevity. Longevity-nya itu dia aku buat musim-musim gini tuh tahan 8-9 jam tuh, dan kalau kena baju itu tahan sampai 12 jaman. Dan menurut aku tuh buat designer parfum top banget, dan harganya juga menurut aku meskipun lumayan tinggi ya, tapi buat kualitasnya oke banget. Lalu Linterdit Enhancement ini kalau di musim yang dingin kayak gini sih oke dipakai, dan aku bakal terus pakai ini sampai akhir Desember. Ya sampai musim dingin aja gitu loh, karena semakin dingin semakin oke wanginya. Kalau di Indonesia aku nggak saranin pakai Linterdit Enhance ini buat kalian-kalian yang suka di outdoor atau kerjaannya di outdoor atau sering keluar ruangan gitu. Tapi kalau untuk di kantor, maksudnya ke kantor gitu masih oke, cuman hati-hati nyemprotnya. Jadi kalau keluar dari mobil gitu semprot ini tuh cuman 1 semprotan aja itu wanginya tuh udah wangi banget. Apalagi kalau pakai gini tuh buat meeting, kayaknya satu ruangan meeting itu bisa harum semerbak si Linterdit Enhance ini. Unisex, agak susah ya aku nyebutinnya unisex apa enggak, karena sebenarnya itu wangi woody-nya cukup prominent dari patchouli gitu ya, dan juga ya dari earthy-nya juga, cuman lebih jauh lebih ke feminine gitu, leaning toward feminine more. Si Linterdit Enhance ini di aku kayak manis, sedikit manis, tapi bukan manis gourmand yang kayak gimana. Ada kesan strawberry notes-nya yang tart, yang sour, yang ke asem gitu, yang asem mengingatkanku kayak bubble gum, dan kayak sedikit soda, kayak soda bubble gum gitu. Tapi kalau aku lihat review-review di website, nggak ada yang bilang strawberry bubble gum. Cuman aku dapat kesannya itu kayak manis strawberry itu ada di Linterdit Enhance ini. Aduh, beneran deh, ini tuh bikin aku konsumsi banget, dan aku hampir pakai ini setiap hari selama musim gugur ini, dan akan berlanjut selama musim dingin. Aku tuh bakal pakai ini. Baru di aku botolnya ini tuh semingguan ya, tapi aku udah makainya itu udah hampir tiap hari, beneran deh.
Cocok nggak dipakai buat anak kuliah? Ya menurut aku kalau ke kampus kurang cocok ya dipakai kalau ke kampus. Tapi kalau untuk date night pakai begini tuh masih oke lah. Ya tergantung selera. Menurut aku tuh si Linterdate Antans ini tuh seksi, elegan, yang smart seksi gitu. Jadi ya kalau cewek-cewek yang mau pakai kayak begini meskipun umurnya masih 23, 22 gitu ya, menurut aku cocok-cocok aja, terutama untuk date night ya, yang kalau sekarang nggak ada clubbing lagi ya. Ini tuh bisa dipakai clubbing sebenarnya gitu loh, karena wanginya itu enak banget, tapi bukan wangi seksi yang seksi bold, tapi ini tuh seksinya lebih ke seksi elegan gitu loh. Saran aku buat kalian-kalian yang hunting perfume yang wangi-wangian sedikit bunga dan ada campuran kayunya gitu, saran aku jangan beli Linterdit ini tuh blind buy. Kenapa? Takutnya itu terlalu nyegrak di hidung kalian. Karena memang ini tuh wanginya itu ya apa ya, kuat gitu loh, dan memang tuh paculinya kuat gitu. Kalau dibandingin dengan patchouli yang Coco Chanel gimana, Coco Mademoiselle, menurut aku dua DNA yang berbeda gitu loh. Jadi tuh kalau yang ke Coco Mademoiselle itu tuh nggak semanis si Linterdit ini. Linterdit ini lebih manis dibandingin si Coco Chanel yang ke Coco Mademoiselle. So guys, segitu dulu review parfum Linterdit Antans ini. Oh ya, buat kalian-kalian yang kemarin-kemarin saranin buat review Linterdit Antans ini duluan dibandingin parfum-parfum yang lain, makasih ya udah vote di page aku. Thanks for watching. Don't forget to subscribe. Bye-bye.